Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha kelas 2 di Al-Farabi di pagi hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar untuk menambah keberkahan, mari kita berdoa. Baca Al-Fatihah dan doa belajar agar Allah sayang, Allah ridho. Setiap lelah kita dalam belajar dihitung sebagai pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita semua pelajari jadi bekal untuk kalian menuju masa depan gemilang. Oke? Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah. Oke, kita murojaah satu surah. Surah Alam Nashrah. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membaca dan yang mendengar senantiasa mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Hari ini Ustazah akan kembali mengajar bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik atau kalian dapat memahami isi cerita berdasarkan teks aural atau teks yang dibacakan. Oke? Alhamdulillah. Nah, di pertemuan 1, 2, dan 3, kita sudah membahas cerita tentang kisah siapa itu? Fatimah dan salam pembawa berkah. Soleh-soleha juga sudah tahu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sudah menerapkan adab salam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Ustazah mau tanya, angkat jempol ke atas, ya. Jika kamu sudah mempraktekkan salam pagi ini, coba. Yang tadi masuk kelas, dia mengucapkan salam, angkat jempolnya. Mana? Jempol dua jempol. Alhamdulillah. Bagir, kamu tidak mengucapkan salam? Berarti Bagir lupa. Oke. Semuanya mengucapkan salam? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Berarti anak soleh-soleha sudah pintar mempraktekkan adab salam sesuai dengan contoh siapa itu? Sebelum Fatimah mempraktekkan adab salamnya, siapa? Sosok yang pertama kalinya ya mengajarkan adab salam kepada kita. Abang Arda siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Oke, soleh-soleha. Jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di kelas kita hari ini, kalau Nabi Muhammad ada nih di sini nih, kira-kira beliau akan tersenyum melihat adab kita yang mana? Kira-kira Rasulullah akan tersenyum saat apa? Adab yang baik itu adab yang kayak bagaimana? Sopan santunnya contohnya apa? Yang tadi tuh. Kalau misalnya Rasulullah ada di kelas 2D. Ya, lalu Reksa masuk. Reksa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kira-kira Rasulullah bagaimana? Senang tidak? Ya, Rasulullah pasti akan tersenyum, bangga, bahagia. Karena umatnya sudah mempraktekkan apa yang Rasulullah ajarkan. Apakah saat kita bersalaman atau saat kita menolong teman, kita mengucapkan salam itu? Apakah saat bersalaman atau saat menolong teman? Kira-kira kalau misalnya Maher jatuh,
kita mengucapkan salam kepada Maher? Tidak. Itu tidak tepat. Tapi kita mengucapkan salam saat apa? Saat masuk ke dalam kelas. Kalau ini di kelas, kalau di rumah bagaimana? Masuk rumah kita harus apa? Ya, salam dan juga salib. Sekarang, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, langkah pembelajaran kita tuh apa? Terpadu. Jadi kita belajar di Assalam ini berbeda dengan di sekolah-sekolah lain. Kalau di sekolah lain mereka hanya fokus kepada ilmu pengetahuannya saja. Tapi kita tidak. Kita pembelajarannya itu terpadu. T itu apa T? Telaah. X, pintar. Eksplorasi. R, rumuskan. Pintar sekali. P, presentasikan. A, masih ingat? Aplikasikan. Pintar. D-nya apa, D? Dunia. Pintar sekali. Dos 2 di Al-Farabi, Masya Allah. U-nya? Ukhrawi. Masya Allah. Jadi yang pertama yang akan kita masuk langkah apa? Langkah telaah. Telaah di sini, anak soleh-soleha akan mendengarkan cerita dari ustazah. Siapa yang mau mendengar cerita dari ustazah? Tentunya ini bukan cerita Fatimah dan salam pembawa berkah. Ini cerita yang lain. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Konsentrasi. Cerita ini judulnya Hadiah Indah untuk Fatimah yang Santun. Hadiah indah untuk Fatimah yang santun. Siapa yang bisa? Ulang judul Abang Fatan. Judul cerita yang tadi Ustazah sampaikan tuh apa? Indah? Apa yang indah? Fokus ya. Kakak Raisa, terima kasih tapi fokus. Hadiah indah untuk Fatimah yang sopan. Sudah mau jawaban sudah yang santun. Siapa bisa melengkapi? Terima kasih Raisa ya, tapi belum rapi, belum lengkap. Abang Khalid, suaranya keras. Hadiah indah untuk Fatimah yang santun. Masya Allah, boleh diulang semuanya? Hadiah indah untuk Fatimah yang santun. Sore itu, langit di atas rumah Fatimah berwarna jingga keemasan. Fatimah sedang asyik membantu Umi menyiram bunga di halaman ketika terdengar suara motor ayah memasuki pagar. Tanpa menunda, Fatimah langsung meletakkan alat siramnya, merapikan bajunya, dan berlari kecil menyambut ayah dengan senyum yang paling manis. Assalamualaikum ayah, selamat datang di rumah, sapa Fatimah dengan suara yang lembut dan jelas. Ia kemudian meraih tangan ayah dan menciumnya dengan penuh hormat. Ayah tersenyum sangat lebar. Wajah lelahnya setelah bekerja seharian tampak hilang seketika. Waalaikumsalam, Fatimah anakku yang solihah, jawab ayah. Ayah kemudian mengeluarkan sebuah kotak cantik berpita hijau yang dari tasnya. Ayah membawakan kejutan untukmu, karena Fatimah sudah istiqomah dan rajin mengucap salam kepada siapapun, baik di rumah maupun di jalan. Ayah sudah memberikan kue coklat kacang ini sebagai hadiah. Fatimah sangat senang menerima kotak itu. Aroma coklat yang manis tercium, sangat harum. Namun Fatimah teringat pesan Umi bahwa kebahagiaan akan bertambah jika kita mau berbagi. Ayah, Umi, bolehkah Fatimah membagi sebagian kue ini kepada Nek Sumi? Beliau tinggal sendirian di ujung jalan. Pasti senang jika ada teman makan kue. Tanya Fatimah. Ayah dan Umi mengangguk bangga atas kebaikan hati Fatimah.
Fatimah pun mulai berjalan menuju rumah Nek Sumi. Di persimpangan jalan, ia berpapasan dengan Bu Dokter Rina yang baru saja pulang dari klinik. Sesuai adab yang ia pelajari, Fatimah berhenti sejenak, memberikan jalan dan menyapa dengan sopan. Assalamualaikum Bu Dokter. Bu Dokter terkesan dan dengan kesantunan Fatimah dan menjawab, Waalaikumsalam Fatimah yang santun. Terima kasih ya nak. Fatimah pun mulai berjalan ke rumah Nek Sumi. Minta maaf. Sesampainya di depan rumah kayu milik Nek Sumi, Fatimah tidak langsung masuk, meskipun pintunya sedikit terbuka. Ia berdiri dengan tenang di depan pintu, lalu mengetuk dengan lembut. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucapnya. Ia menunggu sejenak sesuai sunnah Nabi. Setelah ketukan ketiga dan salam ketiga, barulah terdengar suara langkah kaki Nek Sumi. Waalaikumsalam. Fatimah sayang, ujar Nek Sumi saat membuka pintu. Fatimah menyerahkan bungkusan kuenya dengan tangan kanan. Nek Sumi sangat terharu melihat perhatian dan adab bertamu Fatimah yang begitu baik. Sambil mengusap kepala Fatimah, anggaplah ini Fatimah ya, Nek Sumi berdoa. Terima kasih nak, semoga Allah selalu menyayangimu, menjagamu, dan menjadikanmu anak yang paling beruntung serta mulia akhlaknya di dunia dan di akhirat. Fatimah pulang dengan hati yang sangat bahagia, menyadari bahwa satu salam dan satu senyuman bisa mendatangkan banyak cinta. Sudah? Itulah kisah Fatimah, anak yang santun. Sekarang jawab pertanyaan. Berapa kali Fatimah mengucapkan salam dalam cerita tadi? Ayo. Berapa kali? Ayo. Berapa kali? Adab menjawab. Bagaimana adab menjawab? Oke. Ustazah tanya Arli dulu. Abang Arli, berapa kali Fatimah mengucapkan salam dalam cerita nak? 4 kali. Saat apa saja? Bertemu dokter. Nek Sumi, itu 2, baru 2. Assalamualaikum dokter, assalamualaikum Nek Sumi. Ayah dan berapa kali? Ayo. Oke, berapa kali nak? 4 atau 3 nak? 3. Tepuk good job untuk Abang Arli. Good job, good job. Good job, good job. Abang, good job. Ada jawaban lain? Kata Arli, Fatimah menyebutkan salam itu ada 3 kali. Pertama saat ketemu ibu dokter, kedua Nek Sumi, ketiga ketemu ayah. Ada yang bisa mengurutkan? Ada yang bisa mengurutkan? Ya, Abang Arda coba. Pertama, mengucapkan salam saat apa? Saat bertemu ayah. Kedua, Nek Sumi dulu. Ketemu Nek Sumi dulu atau dokter? Dokter dulu, baru Nek Sumi. Berarti berapa kali? 3 kali. Jadi 3 kali salam yang Fatimah ucapkan saat bertemu orang lain. Oke, alhamdulillah kita masuk ke langkah pembelajaran kedua. Ayo eksplorasi. Di sini Ustazah akan bagi 2 kelompok besar. Dari Fatan, batas Fatan ke sini, ini kelompok 1. Dari Arda sampai ke sini, ini adalah kelompok 2. Oke, sekarang masing-masing kelompok kalian akan menjadi detektif adab. Menjadi apa? Detektif adab. Nah, tugas kalian adalah pada secarik kertas kalian tulis 5 nilai Islami dalam cerita hadiah untuk Fatimah. Lalu kemudian tulis di kertas masing-masing. Tulis 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita
Teks aural yang Ustazah bacakan tadi itu. Hadiah untuk Fatimah yang santun. Nilai Islaminya apa? Ayo. Tulis 5 nilai Islami. Baca kembali cerita, diskusikan bersama teman kelompok, kemudian tulis di 1 lembar kertas. Masing-masing kelompok dia menunjuk 1 ketua kelompok dan 1 sekretaris. Tugas sekretaris adalah menulis jawaban 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita. Silakan. Iya, terserah kalian. Kalian tentukan. Ayo, masing-masing kelompok akan menjadi detektif adab. Menemukan 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita hadiah untuk Fatimah yang santun. Ayo, masing-masing anggota kelompok menyuarakan pendapatnya. Kira-kira 5 nilai Islami yang terkandung itu apa saja? Ayo, kasih tahu ke ketuanya. Lalu nanti sekretaris yang tulis. Alhamdulillah, 2 kelompok sudah berdiskusi kan? Nah, kelompok 1, mana hasil diskusi kalian? Kalian menjadi detektif adab, menemukan 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita hadiah untuk Fatimah yang santun. Ini punya kelompok 1, Masya Allah. Oke, sekarang mana kelompok 2? Kelompok 2 punya mana? Oke, nah, oke, terima kasih. Sekarang Ustazah mau kelompok 1, perwakilannya saja ya, berdiri di tempat duduk saja dan membacakan 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan 5 nilai Islami. Suaranya keras. 5 nilai Islami Yang yang terkandung dalam cerita hadiah untuk Fatimah yang santun. Oke, 5 nilai Islaminya yang pertama apa aja ya? Berbagi makanan. Ya, berbagi makanan. Yang kedua, Menyapa di jalan. menyapa di jalan. Yang ketiga, Mengetuk pintu. mengetuk pintu. Yang keempat, Berkata santun. berkata santun. Yang kelima, Mendoakan sesama. mendoakan sesama. Masya Allah. Terima kasih Kakak Zea. Ini semuanya hasil diskusi kelompok 1. Ya. Kelompok 1 nilainya 100. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan kelompok 2 untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok 1. Kelompok 2. Abang Khalid. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita hadiah untuk Fatimah yang santun. Oke, yang pertama apa? Menyambut ayah. Menyambut ayah. Bagus. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Salim ayah. Salim ayah. Berbagi kue ke nenek Sumi. Berbagi kue ke nenek Sumi. Fatimah mengucapkan salam kepada dokter. Nah, mengucapkan salam kepada dokter.
Kelompok 2 kalian, ini hasil diskusi kalian juga. Alhamdulillah. Ustazah kasih nilai 100 juga. Alhamdulillah. Kelompok 1 tepuk tangan untuk kelompok 2. Masya Allah. Terima kasih anak soleh-soleha sudah pintar dalam mengetahui 5 nilai Islami yang terkandung dalam cerita. Sekarang kita ke langkah ketiga. R. Apa tuh R? R itu apa? Rumuskan. Sekarang buka halaman 16. Buka buku atau bahan ajar halaman 16. Silakan. Halaman 16. Sekarang kita akan merumuskan bersama ya dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Dari pertemuan 1 sampai sekarang pertemuan yang keempat. Seperti itu. Ikuti setelah ustazah ya, kita merumuskan kesimpulan bersama. Santun di rumah, 1, 2, 3. Membuat keluarga bahagia. Santun di jalan, membuat semua orang merasa aman. Adab adalah tanda sayang kita. Adab adalah tanda sayang kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, presentasikan. Teman-teman, ayo kita lihat. Ayo, dalam hitungan ketiga kalau saja bilang kamera, rolling, action, maka Nafsa dan Rizia akan memerankan role play cerita Fatimah yang tadi. Adabnya, adab dalam bertemu. Ayo, silakan. Kamu mau jadi siapa? Aku Fatimah. Oh, kamu Fatimah, kamu? Dokter. Dokter Rina. Oke, silakan. Adegannya apa tadi dalam cerita? Sesuai adabnya. Fatimah bilang dokterin, Assalamualaikum Bu Dokter. Oh, mereka berdua bertemu di mana? Di jalan. Oh, di jalan. Oke. Saat Fatimah mengucapkan salam, dokter bilang apa? Waalaikumsalam. Oke, silakan dipraktekkan. Kamera, rolling, action. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Begitu saja. Lalu Fatimah bilang apa lagi kepada Bu Dokter? Bu Dokter bagaimana perasaannya? Senang. Oh iya, Masya Allah. Salim. Begitu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dokter Rina dan juga Fatimah. Masya Allah. Kelompok 1. Tadi kan mereka sudah mempraktekkan adab. Fatimah dan Bu Dokter. Kalian, Neksumi dan Fatimah. Siapa yang mau? Ayo. Maju. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, silakan. Kamu perannya menjadi siapa? Nenek Sum. Nenek Sumi. Kalau kamu? Fatimah. Oke. Adegannya apa nih? Saat apa? Adegannya saat apa? Fatimah? Siapa yang masih ingat? Memberi kue kepada Nek Sumi. Coba. Ayo. Sebelum Fatimah memberi kue, Fatimah apa dulu? Mengetuk pintu. Silakan. Ayo Fatimah. Kamera, rolling, action. Tak tak. 1 kali. Tak tak tak. 2 kali. Tak tak tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah. Fatimah. Datang ke sini kenapa? Fatimah ditanya. Lalu Fatimah jawab apa? Nenek. Aku mau kasih kue. Ayo cepat. Aku memberi kue. Oke. Terima kasih Fatimah. Semoga Allah berkahi kamu. Masya Allah. Bilang apa kalau sudah didoakan? Amin. Amin. Oke, Salim. Mau pulang bagaimana kau Nek Sumi? Bilang apa? Kenapa nenek yang salim Fatimah? Ulang. Ulang lagi. Fatimah kamu pamit ke nenek. Nenek aku pulang dulu ya. Nenek aku pulang dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan. Oke, bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, alhamdulillah ceritanya selesai. Tepuk tangan untuk Neksumi dan Fatima. Masih semangat? Masih semangat? Hello. Hai. Ayo kita nyanyikan lagu afirmasi positif. Untuk menambah semangat kita berdiri. Semuanya berdiri. 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 Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Dengan gerakan lebih cepat. 1, 2, 3. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu aplikasikan. Buka halaman 16. Buka buku halaman 16. Pada kegiatan ayo aplikasikan, Ustazah mau memberikan kalian tantangan nyata. Selama jam istirahat nanti, silakan temukan satu sampah di jalan dan buang di tempatnya, lalu sapa minimal 2 orang guru yang kamu temui dengan salam yang paling manis. Contoh, Raisa nanti jam istirahat Raisa ke kantin. Contoh ya Raisa. Lalu Raisa lihat sampah, Raisa angkat sampah, Raisa buang. Raisa ketemu Ustazah Ros. Apa yang harus Raisa sampaikan? Raisa bilang apa kalau ketemu Ustazah Ros di jalan? Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Minimal 2 orang guru. Sudah. Kemudian Ustazah siapapun itu, Ustaz siapapun itu. Oke? Kemudian kamu ceritakan tantanganmu yang sudah kamu lakukan dengan kalimat sederhana di kotak ini. Misalnya, tadi saat jam istirahat, aku melihat sampah di depan kantin. Aku pungut sampahnya, aku buang pada tempat sampah. Saat aku berjalan kembali ke kelas, aku bertemu dengan Ustadz Fajar. Aku salam, aku sapa Ustadz dengan ucapan Assalamualaikum Ustadz. Kamu tulis di sini, tulis Alhamdulillah. Ustazah tunggu ya. Nanti setelah jam istirahat, kalian silakan menuliskan tantangan nyata berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Bil alamin, kita sampai di ujung pembelajaran kita, yakni 2 tahapan terakhir dalam pembelajaran, yaitu duniawi dan ukhrawi. Ustazah minta amal solehnya, ada tidak yang mau membacakan hikmah pembelajaran untuk kehidupan duniawi kita yang ada dalam bahan ajar yang saya sudah sampaikan, yang saya sudah bikin itu. Kakak Nafsa, silakan boleh dibaca. Hikmah pembelajaran untuk kehidupan duniawi kita. Silakan Nafsa dibaca. Duniawi. Anak yang santun akan memiliki banyak teman, dipercaya oleh orang lain, dan menciptakan lingkungan yang damai di rumah maupun di masyarakat. Pintar sekali. Terima kasih Kakak Nafsa. Ustazah ulang ya. Jadi soleh-soleha, anak yang santun akan memiliki banyak teman, dipercaya oleh orang lain, dan menciptakan lingkungan yang damai di rumah maupun di masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi anak yang baik, yang punya banyak teman, kalian bisa ambil cerita Fatimah sebagai anak yang santun ini sebagai contoh. Oke? Ingatlah sabda Nabi, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau siapa yang di hari kiamat nanti mau duduk bersama Rasulullah, maka dia harus menjadi anak yang baik akhlaknya. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang baik? Cuman 1-2 orang saja? Cuman 7-8 orang saja? Aisyah, kamu tidak mau? Iya, mengajak teman-temanmu menjadi orang baik supaya nanti di
akhirat duduk bersama Rasulullah Muhammad. Setiap salam dan bantuan kalian adalah tabungan pahala yang berat di timbangan akhirat. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau mencontoh Fatimah? Siapa yang mau mencontoh menjadi anak baik seperti Fatimah? Maka apa yang harus kalian lakukan? Harus apa? Apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi anak baik seperti Fatimah? Lakukan. Lakukan apa? Ada praktekkan apa? Ya seperti Fatimah tadi. Dia harus apa nih? 5 nilai Islaminya itu. Pandai menyebarkan salam dan suka berbagi makanan kepada orang lain. Menyenangkan hati saudara itu adalah pahala bagi kita. Oke? Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ustazah tunggu tugas kalian pada ayo aplikasikan tadi. Di mana kalian harus menyelesaikan tantangan yang Ustazah sudah minta kalian untuk buat. Oke? Jadi itu saja dari Ustazah. Kebenaran datangnya dari Allah, salah dan hilaf dari Ustazah pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.